Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Nurdin yang ditangkap oleh KPK karena dugaan korupsi merupakan anak dari Alex Nurdin yang merupakan mantan gubernur Sumatera Selatan yang kini juga mendekam di tahanan usai ditetapkan sebagai tersangka atas 2 kasus dugaan korupsi. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pada kantor P4TK Seni dan juga Budaya Yogyakarta. Kasus korupsi lahan sawit yang merugikan negara 78 triliun rupiah. Kasus suap Bupati Penajam Pasir Utara menyisakan ironi tersendiri. KPK terus mengusut kasus korupsi pengadaan lahan yang dilakukan Perumda Pembangunan Saranajaya pada tahun 2019. KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara dan 2 pejabat pembuat komitmen di Kemensos serta 2 pihak swasta sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Kenapa ya korupsi di Indonesia terus-terusan terjadi? Nggak selesai-selesai. Ya, lihat. Ada berita kasus korupsi ex-wali kota Ambon, mantan staf tata usaha dituntut 5 tahun penjara. Kan, ya Allah, jadi pejabat gak aman banget. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio atau corruptus, yakni berubah dari kondisi yang adil, benar, dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya. Dari bahasa Latin tersebut, kemudian dalam bahasa Inggris dikenal istilah corruption dan corrupt. Dengan demikian, arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Kejahatan korupsi merupakan fenomena sosial yang masih sulit dalam pemberantasannya karena sudah menjadi budaya. Efek kejahatan korupsi telah mengakibatkan kehancuran bagi ekonomi bangsa. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi merupakan masalah serius. Tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi budaya. Korupsi berakibat sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, baik aspek sosial, birokrasi, politik, ekonomi, dan individu. Jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau dan tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Setiap individu dalam masyarakat hanya akan mementingkan diri sendiri serta tidak akan ada kerjasama dan persaudaraan yang tulus. Salah satu efek negatif yang paling berbahaya dari korupsi pada jangka panjang adalah rusaknya generasi muda. Anak tumbuh dengan pribadi antisosial. Selanjutnya, generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa, sehingga perkembangan pribadinya menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Pada aspek politik, kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak legitimate di mata publik. Jika demikian keadaannya, maka masyarakat tidak akan pernah percaya terhadap pemerintah dan pemimpin tersebut. Akibatnya, mereka tidak akan patuh dan tunduk pada otoritas mereka. Praktik meluasnya korupsi dalam politik dapat menyebabkan rusaknya sebuah demokrasi. Nah, pada aspek lainnya, korupsi juga dapat merusak perkembangan ekonomi suatu bangsa. Jika birokrasi telah dikungkungi oleh korupsi dengan berbagai bentuknya, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, dan berkualitas tidak akan pernah terlaksana. Kualitas layanan pasti sangat mengecewakan publik. Hanya orang yang berpunya saja yang akan dapat pelayanan baik karena mampu menyuap. Keadaan ini dapat menyebabkan meluasnya keresahan sosial, ketidaksetaraan sosial, dan selanjutnya mungkin kemarahan sosial yang menyebabkan jatuhnya para birokrat. Dalam upaya pencegahan pemberantasan tindak pidana korupsi, seringkali masyarakat hanya membedakan tugas tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau kepada para penegak hukum lainnya. Sedangkan di dalam konstitusi negara ini menyebutkan bahwa masyarakat harus ikut andil dalam menangani tindak pidana korupsi tersebut. Dalam arti lain,
Masyarakat berperan serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Satu upaya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah peran serta masyarakat melalui gerakan anti korupsi di masyarakat. Gerakan anti korupsi tersebut harus didukung oleh semua lapisan masyarakat seperti mahasiswa, LSM, dan pers, baik media cetak maupun elektronik, tokoh-tokoh masyarakat, pemuda, dan organisasi massa lainnya. Gerakan ini adalah upaya bersama yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya anti korupsi di masyarakat. Dengan tumbuhnya budaya anti korupsi di masyarakat, diharapkan dapat mencegah munculnya perilaku koruptif. Upaya perbaikan perilaku di masyarakat dimulai dengan hal-hal kecil, yaitu dengan menanamkan nilai-nilai seperti nilai kejujuran, kepedulian, kerja keras, tanggung jawab, keberanian, kesederhanaan, dan keadilan untuk mendukung perilaku anti korupsi. Katakan tidak pada korupsi. Stop korupsi untuk Indonesia menjadi lebih baik. Katakan tidak pada korupsi. Oke? Katakan tidak pada korupsi. Katakan tidak pada korupsi. Katakan tidak pada korupsi. Katakan tidak untuk korupsi. Stop korupsi untuk Indonesia yang lebih baik. Korupsi no, jujur yes.